dari komite Pak Mahfud itu, TPPU-nya, atau sama PPATK juga dan juga Kementerian Keuangan lagi? Undangan untuk Pak Prof. Mahfud, kemudian Sri Mulyani, dan juga Pak Ivan, Kepala PPATK. Itu kan terkait harusnya kemarin, tapi karena beliau Pak Mahfudnya lagi di luar, jadi kan hari Rabu ini. Kita akan bertabayun, artinya apa ya? Mencari klarifikasi yang mana yang benar. Kan katanya DPR tidak berkenan kalau Prof membongkar transaksi mencurigakan 349 triliun. Itu yang ingin kita klarifikasi. Kami semua di DPR ini siap untuk membantu Prof ya, terkait mengusut tuntas transaksi mencurigakan 349 triliun. Makanya kami ingin tanya kepada Prof, itu transaksi 349 triliun di Kementerian Keuangan itu ada apa enggak? Gitu loh. Karena kan isunya sudah macam-macam. Isunya adalah DPR tidak mau mengusut tuntas. DPR justru memberangus orang yang ingin mengusut dugaan tindak pidana korupsi. DPR pro koruptor, ya kan? Bukan itu. DPR akan memposisikan dirinya untuk menjadi pihak yang disiplin dalam tupoksi. Apa itu? Kalau memang fungsi pengawasan kita melihat ada yang tidak baik, ya kita akan luruskan, kita akan koreksi. Tapi memang berdasarkan fakta dan data yang jelas. Makanya hari ini kita mengundang Prof untuk meminta informasi. Transaksi 349T itu transaksinya mana yang di Kementerian Keuangan. Karena 2 hari yang lalu Ibu Sri Mulyani sudah bukan mendeklar tapi memberikan klarifikasi. Ya. Karena memang bagi saya ini juga sangat penting karena Kementerian Keuangan menurut saya salah satu kementerian yang relatifly agak disiplin, agak baik. Sebagai mungkin role model. Ini saja kalau sudah dikoyak, mungkin beberapa kementerian lain yang lain mungkin lebih bermasalah lagi. Nah, ini kan bicaranya tidak hanya bicara pemberantasan korupsi. Kita bicaranya juga bagaimana trust publik, bagaimana penghormatan antar lembaga, bagaimana kepercayaan rakyat atas aparatur negara. Jangan sampai nanti orang benci pegawai pajak, orang benci pegawai bea cukai, kan repot juga ini. Nah, kami ingin mendapatkan klarifikasi 349T itu di mana. Itu. Kalau dikatakan siap menerima tantangan, saya nggak siap. Kami ini kan wakil rakyat. Apapun ya mau model yang bagaimana kita akan layani, ya kan. Tapi bukan dalam konteks ya, kita berhadap-hadapan. Kita ini saling bahu-membahu, gotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Gitu loh. Makanya kalau ada itu, kita akan siap. Jadi poinnya adalah pertama tidak ada niat, maksud sedikit pun dari DPR, saya pribadi, untuk menghalang-halangi ya, mengusut tuntas 349T transaksi mencurigakan atau TPPU. Tidak ada sama sekali. Makanya yang kedua kita panggil ini ya, kita minta klarifikasi di mana transaksi 349T itu di Kementerian Keuangan. Itu loh. Itu poinnya. Jadi jangan disimpangkan kita ini tidak sepakat dengan Prof pemberantasan korupsi, pemberantasan TPPU, enggak, kita semua sepakat. Justru kita ingin tahu, yuk di mana itu yang 349 itu kita akan selesaikan. Kita akan bantu Prof. Itu loh. Nah, kami juga menghimbau ya semuanya ini juga kita ini berprasangka baik lah. Ya kan, saya aja berprasangka baik. Saya yakin Prof punya niat baik. Tapi izinkan saya untuk mengatakan juga tidak tepat momen pengungkapannya. Sekalipun beliau kepala atau ketua komite, itu kan masih laporan hasil analisis, laporan hasil penyidikan yang belum tentu saja itu ada perbuatan melawan hukum. Belum tentu saja ada perbuatan pidana, belum tentu saja ada yang dijadikan tersangka atau
calon terdakwanya. Kalau sudah diungkap seperti itu kan akan gaduh ya. Seperti sekarang ini jadinya jadi gaduh. Nah, apapun itu kita menghormati ya. Makanya nanti kita buka ruang, waktu, dan kesempatan seluas-luasnya, sehormat-hormatnya kepada Prof. Mahfud untuk hadir. Kami juga berharap Ibu Sri Mulyaninya hadir. Ya, karena beliau pun juga menurut saya punya kredibilitas yang baik. Kementerian Keuangan pun juga harus kita jaga harkat dan martabat kehormatannya. Nah, terakhir juga PPATK. Mas Ivan ini orang baik, makanya banyak sekali terobosan yang dibuat oleh PPATK kita. Nah, jangan sampai nanti ya kita ini jadi ribut sendiri seperti sekarang kan. PPATK-nya ribut, Menko-nya ribut, Kemenkeu-nya ribut, DPR-nya ribut. Yang untung siapa? Yang pasti yang rugi rakyat. Kemudian yang kedua, saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,